Selamat siang, Bu Erna. Ini Selamat siang, Pak apa Ignatius. kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. ya, gimana Ibu? Ini kok ingin bertemu saya ini. Oh ya, gini Pak, saya ingin sharing, ingin berdiskusi dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh, emangnya ada apa nih, Bu? Oh gini Pak, di kelas itu saya kadang menemui kesulitan dalam pembelajaran. Maka saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Baik, Bu Erna. Ye. Jadi ada permasalahan yang dihadapi Bu Erna di kelas ya. Iya Pak. Eh, untuk tujuan kita berdiskusi apa ya Bu Erna ini ya? Gini Pak, saya itu menginginkan dalam diskusi ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin dalam pembelajaran di kelas itu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, begitu Pak. Baik, Bu Erna. Jadi Ibu Erna ini berharap pembelajaran di kelas Bu Erna. Bu Erna mengampu kelas 10 ya? Kelas 1 ya? Kelas satu Pak. Oh iya, Bu Erna mengampu pelajaran di kelas 1 supaya nanti pembelajarannya bisa bermakna dan menyenangkan ya. Siswa terlibat Betul. itu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, hal apa yang membuat murid-murid Ibu di kelas 1 ini kurang begitu respon ya? Misalnya dikasih pertanyaan pada diam semua. Ini kenapa ya, Bu, kira-kira? Iya. Kalau diri Kalau saya Ibu sendiri, sendiri, kalau saya sendiri, saya merasa kurang banyaknya kreativitas, Pak. Namun untuk anak, karena masih kelas satu, memang anak kelas satu itu kadang kalau disuruh untuk berdiskusi, mereka kurang responsif. Kadang adanya rasa takut, malu dengan teman-temannya, diajak untuk berdiskusi, susah untuk mengemukakan pendapatnya. Begitu, Pak. Jadi rasa percaya diri anak ini belum terbangun dengan baik ya. Ya, mungkin karena Betul, transisi dari TK ke kelas 1 ya, Bu Erna ya. Baik, Bu Erna, kalau betul, Pak. menurut Bu Erna dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi murid Ibu yang kelas 1 ini berada di posisi mana ya, Bu ya? Dari skala 1 sampai 10 Dari saat ini. skala, Ya. eh, mungkin saat ini masih di skala 6 ya, Pak ya. Hmm. Karena masih kelas satu itu untuk mengungkapkan perasaannya itu masih kesulitan. Begitu. Jadi masih malu-malu ya, Bu ya. Masih Masih malu. malu-malu gitu ya, takut Iya. salah gitu. Lalu harapan Ibu Erna sampai angka berapa ini? Sehingga nanti murid-murid Harapan memiliki s- ya a- inisiatif harapan gitu. saya nanti paling tidak baru kelas satu paling tidak di angka 8 atau 9 gitu, Pak. Wes, bagus Ibu ini ya. Ada Iya. ya visi Ibu yang luar biasa. Nah, lalu Ibu, saya mau tanya juga ini, apa peluang yang dapat Bu Erna ambil untuk meningkatkan tadi ya peran aktif dari siswa tadi supaya terlibat aktif berpendapat di pembelajaran Ibu sehingga suasananya itu hidup dan menyenangkan. Apa yang menjadi peluang itu Ibu? Oh iya Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak lebih aktif dalam belajar kelompok, lebih aktif dalam berdiskusi, lebih aktif dalam berpendapat. Ya, jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu Erna ya. Nah, Iya, kira dalam pelaksanaannya nanti ada nggak hambatan yang dapat menghalangi Ibu Erna dalam meningkatkan tadi ya keterlibatan siswa dalam pembelajaran Ibu, utamanya dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi itu. iya, Kira-kira ada Pak hambatan yang hambatannya. ya, hambatannya Iya, kira-kira hambatan yang nanti menurut ya, menurut Ibu. ya, menurut saya hambatannya karena anak kelas satu itu belum semuanya bisa membaca, Pak. Dan belum semuanya bisa menulis. Bahkan ada anak yang eh,
pegang pensil saja masih susah begitu. Oh, Jadi harus saya gitu. telateni satu persatu begitu. Jadi kesulitan-kesulitan anak tersebut yang menjadi hambatan saya. Jadi saya harus lebih lebih telateni anak tersebut dalam menulis, membaca dan berhitung. Wah, luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu sudah punya strategi-strategi ya untuk mendampingi siswa yang mungkin belum bisa membaca ya dari TK ke kelas 1 ini masih kesulitan ya membaca. Apalagi ini ya Bu, menulis jawaban esai gitu ya. Membaca soal Iya, saja mungkin nggak paham apa yang mau dijawab ya. Nah, dan Ibu betul, punya Pak. keinginan yang luar biasa membantu menuntun siswa supaya tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi memahami sebuah konteks soal, lalu kemudian berani berpendapat gitu. Nah, Ibu, lalu untuk rencana Ibu, ya, untuk rencana ke depannya supaya itu terwujud semua bagaimana Ibu? Eh, karena tadi saya ada sisi kekurangan untuk berkreativitas, berinovasi, maka rencana saya ingin eh, menambah referensi saya untuk pembelajaran di kelas supaya di kelas lebih menyenangkan dan bermakna, menambah ilmu pengetahuan saya, mengembangkan potensi diri saya, begitu, Pak. Untuk Baik, saya Pak. Keren, Bu. implementasikan di kelas. Baik, keren, luar biasa ini rencana Ibu Erna ini sangat bagus, Bu. Memberikan motivasi juga untuk para murid ya. Selain Ibu selaku guru kelas upgrade ya, upgrade diri, lalu banyak belajar bagaimana strategi-strategi pendekatan pembelajaran, metode-metode yang diharapkan nanti bisa membantu murid ya, untuk menggali potensinya, terlibat aktif, percaya diri, sehingga suasana pembelajaran di kelas akan terwujud dengan tadi ya, menyenangkan, anak seneng gitu ya. Baik Ibu, eh, kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang luar biasa keren ini menurut Ibu? Ukuran Ya, keberhasilannya apa? saya merasa berhasil apabila nanti anak kelas 1 saat naik ke kelas 2 itu bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung dengan lancar. Begitu, Pak. Baiklah Bu Erna, jadi ukuran keberhasilan dari rencana Ibu terhadap murid-murid kelas 1 itu tadi mereka terampil dalam membaca, nggih, bisa menulis dengan lancar, Betul, dan pada betul, akhirnya dia nanti sangat komunikatif begitu ya, terlibat aktif, tidak betul. pasif tetapi aktif dalam berpendapat. Nah, sehingga suasananya pasti nanti akan menyenangkan ya, tambah hidup kelasnya Bu. Oke. Baik Iya, itu. Pak. eh, Birna kan sekarang sudah memiliki rencana yang jelas ya. Lalu ini komitmen Ibu sendiri terhadap rencana Ibu yang tadi sampaikan tadi apa Ibu? Ya, rencana dan tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan menambah ilmu pengetahuan, akan lebih banyak belajar, Pak, belajar dari manapun, dari teman sejawat, bahkan belajar dari webinar, lebih banyak membaca buku, menonton, mungkin bisa YouTube untuk menambah referensi. Kemudian dari ilmu yang saya dapatkan tersebut, saya implementasikan ke dalam pembelajaran saya di kelas, dan saya itu bisa konsisten untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang bagus dengan metode-metode yang variatif lagi supaya anak-anak lebih senang. Jika anak-anak senang dalam pembelajaran, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Baik Ibu ya. Saya yakin dan percaya ini komitmen Ibu yang sangat luar biasa ini pasti akan mendukung terciptanya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sehingga minat dan gaya belajar siswa terakomodir di situ. Baik Ibu Erna,
Lalu nih, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Ya, saya membutuhkan dukungan dari teman sejawat bahkan kepala sekolah untuk mensupport berjalannya pembelajaran yang menyenangkan karena di sekolah saya paralel, jadi saya perlu kolaborasi dengan partner kerja saya supaya pembelajaran lebih menyenangkan lagi, anak-anak lebih nyaman dan bahagia. Tentunya dengan begitu pembelajaran akan lebih bermakna, Pak Ignatius. Baik, Bu Erna, saya selaku kepala sekolah tentunya memberikan dukungan penuh kepada Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan utamanya berpusat pada peserta didik. Harapannya para siswa kelas 1 di SD, ya kelas 1 SD ini bisa belajar lebih senang gitu ya, merdeka, tidak tertekan ya. Mereka bisa eksplor dirinya sendiri ya. Baik Bu Erna, eh, terima kasih untuk komitmennya dan juga rasa tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan yang merdeka ya, pembelajaran yang merdeka untuk anak-anak. Baik, Bu Erna, Iya, Pak. terkait dengan tadi dukungan, tentunya tidak hanya kepala sekolah ya, tetapi kolaborasi itu juga sangat penting ya. Kolaborasi dengan rekan sejawat tadi Ibu sudah eh, menyampaikan, mengutarakan bahwa butuh dukungan dari teman. Maka kolaborasi yang baik antar guru, kelas, ini tentunya harus selalu ditingkatkan supaya kita saling memberikan pengalaman-pengalaman, saling memberikan masukan sehingga kita bisa merefleksikan pembelajaran yang terjadi. Baiklah, Ibu Erna, terima kasih untuk sharing ya cerita permasalahan Ibu yang dihadapi di kelas 1 dan Ibu sendiri sudah menemukan solusi-solusi ke depan supaya pembelajaran di kelas 1 yang Ibu ampu sebagai guru kelas bisa menyenangkan dan berpihak pada siswa dan utamanya bermakna. Iya. Eh, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Sementara belum ada, Pak. Apabila nanti ada, pasti saya akan mendiskusikan lagi sama Pak Kepala Sekolah. Baik Ibu, terima kasih Bu Erna atas keterbukaannya pada saya selaku kepala sekolah. Semoga permasalahan yang Ibu Erna hadapi selama ini terkait dengan kondisi di kelas, ada beberapa siswa yang kurang aktif, dapat terselesaikan, siswa mulai belajar untuk berani mengemukakan pendapat, dan tentunya ini lebih akan bermakna lagi seandainya semua siswa itu bisa terlibat di dalam pembelajaran Ibu. Iya, Demikian Pak. Bu Erna, terima kasih. Semoga murid-murid Ibu selalu termotivasi Amin. bagaimana Ibu dalam mengajar tadi mau menggali potensi dengan Ibu juga berdiri menggunakan berbagai metode pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Terima kasih Bu Erna untuk niat baiknya. Terima Semoga kasih. niat baik Ibu Erna ini senantiasa bisa mengantarkan para murid menjadi pribadi yang merdeka, bisa menggapai masa depan yang gemilang. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Pak. tetap semangat Bu Erna. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Ya.